Henry rasa weneng aku mbek kelakuane sampean. Sabar. Halo. Cabut Henry nih Mbak sampean aja ngejak tar. Wis dicabut sreneng. Yes, karepe sampean piye iki? Lah udah ngomong telepon kangen yo karepe piye ngono Lho, lho. lek kirane ra ono karepe tak blokir nomormu kuwi rasa mengganggu. Wong lagi cerita pacar-pacaran kok ngomong nelpon apa sampean? Halah. Kok malah masa muda barang karo Pak Tony iki wis bar rasa diling ning masa muda. Delok masalah mesra aku malah seneng kok lho kok malahan ngiling masa muda barang. Sehat selalu di sini ya. Jadi bareng jalan nang Makau lu senengi. Aku ki nek Makau iki mendele adikku tok, terus mulai. Oh, lah tak arani adike bulan madu ya nang kono ya. Iya. Alah, Kon golek hotel malah goleki koncone ke ndek kos-kosane koncone arek pekok ya, Rek. Yo cowok ya adine pekok nang iki. Lha lek digolekne hotel ngewengkel goleki koncone terserah ajare ate napak tilas ya udah. Terserah. Iya, tapi kaya ngono bojone ayu kok muni pekok iki lho. Jan pekok ya. Wes sampean kira apa iki nglabrak aku ta sapa sampean iki? Wes, ya wis halah wis sehat selalu, semangat. Bisnisnya lancar, tapi jan nek awan-awan rene wis unik jan sepi sekali. Jare njuk dikonconi 24 jam setia. Saiki tak golekne penggantiku, aku hadir untuk sesaat mencintaimu yo jek salah. Tak blok lho engko sampean. Ora power kan lain tuh yo. Power lain yo jelas lho kene suhu Nah kan tetap saja Miss Yuni langsung wes apa urung iki? Tak budel lho sampean masih tuwek aku ora wedi lho. Ojo. Wes iki lho ono sing penting iki lho. Ya oke I love you. Bye. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak? Seneng banget bisa nyambung ke Miss dari tadi aku telepon. Kenapa sayang? Enggak, ada yang mau aku tanyain ya, sedikitnya curhat juga sih. Oke, tentang apa sayang? Ya tentang pribadi sendiri. Maaf sebelumnya kalau ganggu nih Miss kalau jam segini. Kalau ganggu tak blok nomormu lah, basa-basi. Kenapa sayang? Iya. Gini, aku kan di sini sudah hampir 11 tahun ya. Kontrak yang ini tuh udah kontrak ke-6. Dan satu majikan. Keren. Nah, terus? Tapi ada masalahnya nih Miss yang udah terakhir ini nih. Padahal kontrak ini tinggal 1 tahun lagi, tapi nggak tahu nih cobaan kok sangat begitu. Apa itu yang dimaksud dengan cobaan? Mendadak. Iya. Aduh, pengen cerita sampai terdetek ya. Kenapa sayang? Gini. Aku ada masalah di bank. Kan aku ngambil bank nih. Oke, terus? Kebetulan bank itu udah sebenarnya udah lama sih. Cuman ya aman-aman aja. Ya cuman tahun ini tuh nggak tahu kenapa kok. Mungkin karena kebutuhan juga yang paling kenceng kali ya. Terus habis itu bayarnya jadi terus telat. Nah bulan ini tuh telat juga. Nah kebetulan telatnya tuh sampai takut soalnya udah masuk ke kotak surat. Biasanya nggak pernah kan. Nah ini bulan ini tuh sampai masuk ke kotak surat kayak gitu. Nah saking takutnya gimana ya, sampai pengen ngomong, sampai bingung pengen ngomong majikan itu gimana gitu. Soalnya emang dari awal salahku juga sih, emang dari awal dia udah wanti-wanti kan nggak yang kayak begini gitu. Cuma emang ya mungkin karena anakku juga 3, terus habis itu di rumah juga kan aku juga yang nyari gitu, jadi mungkin kepepetnya di situ. Terus udah gitu kemarin itu
em, kena masalah gara-gara uang yang aku pinjam di bank itu buat aku tolongin keluarga aku. Dan bukan keluarga sih, bukan keluarga intim, kayak saudara gitu, sepupu gitu lah. Nah, gobloknya aku juga ya tak bantuin, terus habis itu giliran sekarang ya itu lagi lah. Maksudnya aku baik-baik bilang mau minta gitu, mau ya seenggaknya nyicil lah, tapi nggak ada gitu. Maksudnya dia etiket buat nyicil pun nggak ada, jadi aku sendiri yang kelabakan sekarang gitu. Aku takutin lagi itu ngadepin bos aku itu, Miss. Kenapa? Terus aku kayak pengen aduh, kalau kabur itu ya eman-eman gitu kan ya. Soalnya di luar juga nggak tahu kayak gimana nasibnya nanti kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak kaburin, saya nggak berani buat ngadepin mereka, soalnya ya mereka juga baik juga. Abis itu buat ngeliat mukanya itu saya takut kayak gitu. Aduh, padahal nih kemarin tuh saya habis cuti, Miss, 2 minggu kemarin itu pas lebaran. Nah udah lama sih emang saya nggak pernah cuti lebaran gitu. Nah kebetulan sama bos itu dikasih lebaran cuti. Ya itulah, ya mungkin karena emang di rumah juga banyak kebutuhan juga. Terus juga akunya sendiri nggak mikir kalau aku punya tanggungan. Nah itu sampai tak lewatkan sampai aku. Nah itu gimana solusinya, Wis? Apa aku harus bilang apa gimana? Tapi ngeri juga aku mau bilang itu, karena emang selama ini nggak pernah bermasalah dalam hal itu sih. Ya entahlah, mau finish setahun ini mau habis kontrak ini loh kok. Ya Tuhan, kayak ya wis duitnya itu kayak cobaannya di situ. Bagi saya itu bukan cobaan, tapi uji nyali. Yang dimana kekuatan kita tidak sesuai dengan pengeluaran kita, gaya hidup kita, ingin memiliki sesuatu padahal kita nggak mampu. Bener gak sih? Apa yang kita cari sementara kita nggak mampu, dan kita memaksakan diri. Sumpah, Miss, aku sama itu maaf ya, Miss, sebenarnya sumpah aku sama itu nggak pernah gimana ya, maksudnya nggak pernah mikirin kebutuhanku sendiri gitu, karena emang bos aku nih baik banget, udah makan semua. Terus juga selama 2 tahun ini aku nggak libur karena bos aku itu punya anak kecil lagi, anak bayi lagi tuh. Terus jadi aku mikir kasihan lah gitu, aku ya bantuin lah, soalnya juga dia udah banyak bantuin aku gitu. Dulu pernah tuh tahun kemarin sebelum kontrak 6 ini berjalan, dia tuh bantuin aku selama 1 tahun. Aku dikasih gaji 8.000 karena emang aku minta tolong sama dia gitu. Tapi aku nggak bilang kalau itu buat bank gitu, aku bilangnya ya ada urusan di keluarga gitu. Tapi itu lulus, maksudnya selesai gitu. Cuma aku emang nggak ya selama ini memang nggak pernah beli apa-apa gitu. Ya karena majikan baik, akhirnya otak kita berpikir untuk menyepelekan keadaan. Karena menyepelekan keadaan. Karena itu di konten-konten saya, kenapa sih saya nyentil kalian? Sebaik-baiknya majikan saat dia sudah tersakiti, maka kamu akan hancur. Bukan orang lain yang menghancurkanmu, adalah perilakumu sendiri. Iya, dan kita sendiri pelakunya. Pelakunya kamu, solusinya nggak ada. Karena itu uji nyali, sayang, bukan ujian. Kalau ujian, Tuhan pasti kasih cara. Tapi kalau udahnya uji nyali, nantang. Lo nantang gitu loh. Istilahnya kan nantang. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang suka nantang? Udah tahu ada kereta api, nyoba aja sih. Iya kan? Kesamper, sayang. Benar gak sih? Iya, benar. Jadi cuma satu, solusinya bayar. Ini kalau dia tahu. Dan orang kalau udah baik itu nangis loh, Mbak, dalam hatinya, Mbak. Bener? Iya. Dia nangis, dia kecewa banget karena terlalu percaya. Makanya saya mendingan gak percaya sama orang. Jadi biar saya gak sehancur-hancurnya. Masa iya sih 11 tahun merantau, hasilnya malah kecewa? Hah?
Ya kalau kamu memiliki sesuatu yang di Indonesia agar tidak mengecewakan majikanmu, ya udah dijual dulu buat bayar utang. Utangmu berapa, Cinta? Banyak sih, Miss. Berapa, 2 sayang? bank itu. 2 bank berapa, sayang? Yang pertama itu, tapi yang pertama itu sudah berjalan 8 bulan, sudah tinggal 8 bulan lagi. Enggak, sisanya totalnya ada berapa sih? Total kalian itu berapa sih? Berapa ya? 34 sama 42. Tapi semuanya sudah berjalan separuh-separuh. 34 plus 42? 3. Iya. Wow. Itu dia. 76.000 loh, sayang. Saya orang lokal aja saya nggak berani utang sebanyak itu. Ngerti nggak? Saya aja yang warga lokal sini, pekerjaan saya dulu itu di restoran itu 25.000. Saya aja nggak berani loh utang segitu banyak. Wah, ngeri loh. Ngeri banget sampean utangnya, sampean wani banget loh, sayang. Hampir 160 juta loh, sayang. Keren kamu itu. Bener keren. Uji nyali banget tuh. Makanya Miss Yuni selalu bilang, kalau gaji UMR jangan gaya kayak sultan. Hancur kitanya, sayang. Kitanya yang hancur. Ngerti nggak? Iya. Siapa yang peduli sama kita? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Dan mereka nggak peduli. Iya, benar. Yang penting yang mereka pikir tiap bulan kirim udah. Nggak ada. Wong gaji UMR gaya kayak sultan, nggak mampu kitanya. Hancur kitanya, sayang. Tapi serius sih, Miss, itu duit nggak tak buat gaya-gaya sih. Emang kayak gini loh, misalkan aku itu ngambil, kan aku ibarat masih ada potongan di bos sih sebenarnya ya. Tapi yang nggak banyak lah, soalnya itu gabung sama di gaji. Terus juga aku punya tabungan sedikit sih waktu di bos, aku simpen. Nah, habis itu aku mikirnya gini, ya udahlah aku tak nyaur utang dulu deh bos, utang kemarin long waste, pikirku entengnya begitu. Aku ngambil bank, terus duit itu tak simpen, ibarat kata nanti kalau buat bayar ya aku pakai ini. Sebentar, utang bank buat disimpan. Utang bank disimpan buat bayar utang. Bukan, iya maksudnya utang bank, tapi duitnya itu tuh maksudku tuh buat buat bayar banknya lagi gitu. Jadi biar aku itu nggak ngambil duit gaji, dan kalaupun ada kebutuhan. Sebentar, nggak masuk akal. Ini finansial yang tidak masuk akal. Nggak ada. Iya maksud aku, makanya mikirku kok kenapa begitu gitu. Nggak ada. Wong, kenapa? Kalau kamu ambil bank untuk disimpan, bank kok disimpan sampai 76 juta? Enggak disimpan di aku, Miss. Enggak disimpan di aku. Di mana? Aku ambil nih. Aku kan ngambil bank nih. Terus habis itu aku total besok buat bulan depan ini bayarnya sekian. Terus udah sisihin. Ini pembayaran pertama, terus pembayaran kedua, pembayaran ketiga. Enggak gitu. Enggak ada. Iya. Ini finansial model apa? Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Makanya kan aneh kan pikiranku seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, berarti kan kamu ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja, sayang. Karena kalau aku kira kamu terjebak dalam keadaan atau kamu beli tanah atau apa, ternyata terjebak dalam pikiranmu sendiri. Iya, uangnya kamu ambil terus habis itu untuk bayarin bank. Berarti kan kamu terjebak dalam pikiranmu sendiri. Iya, karena bukan buat gaya, tapi terjebak dalam pikiranmu sendiri. Wong kamu nggak punya uang, ngapain nyimpen uang hasil utang dari utang? Ngapain? Karena aku pikir pos itu kan belum, ya maksudnya kan ada potongan gitu. Timbang nanti aku mikir lagi atau apa. Oh ya udah, berarti ya memang kamu pikirannya yang berbeda, sayang. Menurutku pikiranmu yang beda. Karena saya kira kamu utang bank itu untuk keperluan keluargamu, untuk kasih keluargamu, itu masih bagus loh. Buat gaya hidup keluargamu nggak apa-apa, itu masih wajar. Lah kalau utang di bos
di bos itu ada potong sedikit lah, itu yang aku kirim. Tapi kan uangnya buat apa? Utang dari bosmu buat apa? Itu waktu dulu itu aku kan ada, ya itu aku kan ngambil bank dulu, ngambil bank juga itu. Nah terus habis itu sebentar kamu ambil bank terus masih utang bosmu? Enggak, aku maksudnya aku ngambil bank, terus udah setahun berjalan, terus setahun lagi kan anakku yang besar itu SMK. Nah itu mbuh karena pikiran aku nih takutnya kurang buat biaya sekolah. Ya itu terus aku ngambil, terus habis itu terus entah itu duitnya pas buat dikasih ke rumah itu, terus habis itu terus aku nggak iseng ngitungnya gitu loh. Berarti kan tetap buat gaya anak kamu yang kamu kira. Iya. Sebentar, tapi kan tetap buat gaya hidup anak kamu kan intinya. Iya. Kan tetap tuh kembali. Makanya saya tadi nanya buat gaya hidup. Kalau gaji UMR, kenapa harus terjebak oleh keinginan anak? Masa iya sih anak SMA? Anak SMA loh. Masa gajimu 10 juta nggak cukup? Kamu harus nyediain uang berapa untuk anak SMA, sayang? Aku 3, Miss. Iya, tapi kan kamu tadi sepil katanya mau anakmu SMA saja. Iya. Terus yang satu itu ikut aku di Jakarta. Karena di Jakarta itu dia sekolahnya MI. Jadi setiap bulan itu enggak, saya tuh enggak bisa mikir gini loh Mbak, anakmu 3. Kamu kerja 11 tahun, masih terlilit utang. Kamu bilang bukan untuk gaya hidup. Tapi ujung-ujungnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk diri sendiri. Gitu, sama ini terjebak karena kemarin pulang Indonesia. Iya, gitu. Iya, kamu pulang di Indonesia. Kamu lo bawa uang banyak pulang Indonesia. Enggak, Miss. Demi Allah, aku waktu itu enggak bawa uang banyak. Bawa uang cuman berapa ya? Cuman 15 ribu waktu itu. 15 ribu itu 30 juta loh Mbak. Banyak loh Mbak. Lah suamimu kemana? Suamimu kemana? Enggak punya suami. Enggak punya suami. Ya selalu ya buat bayarin sekolah sih. Soalnya ada tanggungan sekolah yang memang belum terbayar. Terus jadi aku pulang kemarin cuma buat bayarin sekolah itu. Terus orang tua aku yang asli yang di Sukabumi itu sakit. Suaminya ya tiap hari bilang ya minta duit, terus katanya saya mama kandungmu loh nak, jadi harus mikirin mama gini. Jadi pas dia lagi sakit itu dia berusaha untuk dia selalu minta sama aku. Dan kemarin itu dia tahu aku balik, jadi dia minta tolong buat bayarin atau beliin oksigen buat suaminya kayak gitu. Oke. Paham. Tapi ya apapun masalahmu tetap harus dikembalikan uang bank. Kalau enggak, kamu sendiri yang akan dikejar-kejar bank. Masa depanmu hancur 11 tahun di Hong Kong. Dan ini berbicara tentang uji nyali. Nyali kita sebenarnya nggak mampu, tapi kamu coba, kamu benturkan dirimu. Benar. Iya itu kesalahan saya. Nyalinya nggak mampu sebenarnya, tapi aku memaksa untuk coba deh gitu kan, namanya pikirannya manusia ya. Mungkin ya itu tadi nafsunya manusia. Sekarang coba deh, siapa tuh bisa. Ternyata kan beda sama apa jalannya Gusti Allah. Ya inilah yang terjadi. Itu tadi aku nggak sanggup mau ngeliat mukanya itu, Miss. Aku sampai punya pikiran, masa aku mau kabur? Ya Allah, eman banget ini udah finish tinggal 1 tahun gitu. Ya selama 11 tahun ini apa yang kamu punya, Mbak? Apa yang aku punya? Nggak ada. Maksudnya? Semua dipakai sama saudaraku. Hah? Ya buat keluar masuk bantuin saudaraku aja, Miss. Nggak ada yang dibunuh. Oke.
Jadi kamu nggak punya apa-apa? 11 tahun di Hong Kong nggak punya apa-apa? Iya, aku satu keluarga itu ada 8. Aku anak keempat. Satu keluarga. Aku punya kakak 4, aku punya kakak 3, aku punya adik 4. Seperti itu. Iya, saya minta maaf ya, karena kamu terus membiayai keluargamu, kamu tidak peduli sama dirimu sendiri. Akhirnya kamu terjebak. Ya nggak apa-apa. Iya, itu dia. Udah gitu saya itu pernah jadi, ya dari dulu sih emang gimana ya, pernah susah. Makanya kalau ngeliat saudara susah tuh, apalagi kalau udah saudara ya, Miss, bukan orang lain, saudara. Kalau udah minta tolong, nangis, minta tolong ini, ya gitu, langsung. Kenapa kamu bercerai sama suamimu, sayang? Ya karena nggak cocok aja udah, Miss. Karena nggak cocok? Tapi karena kamu lebih cocok sama keluargamu? Enggak juga sih. Saya minta maaf, kebutuhan orang beda-beda, saya paham. Tetapi saya itu pernah punya anak di sini tuh hampir 25 tahun, uangnya semua buat saudaranya. Dan dia sakit. Tahu nggak dia ditaruh di mana? Taruh di dinsos. Taruh di dinsos. Nggak ada satupun saudaranya yang merawatnya. Saya pernah ketemu orang itu dan bilang sama saya, Miss Yuni, tolong kasih tahu anak rantau, uangnya setidaknya buat menyenangkan diri sendiri. Jangan sampai tuanya seperti saya. Saya tidak tahu ceritamu asli atau palsu, hanya kamu yang tahu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, orang akan datang bersamamu karena kamu bermanfaat. Tapi jika kamu sudah tidak bermanfaat, tidak ada satupun yang akan menoleh padamu. Ingat-ingat kata-kata saya. Ya. Makasih ya sayang ya, nggak ada solusinya, harus cari uang, dibayar. Nggak apa-apa. Iya memang. I love you. Jangan kabur ya nak ya. Gimana sayang? Ya itu saya mikir gitu. Iya, itu saya mikirnya juga gitu. Aku gak pengen kabur, saya pengen ya tanggung jawab aja. Aku pengen ngomong gitu baik-baik. Cuman mentalku nggak kuat, mas. Pengen no bosku itu. Dia pasti ya otomatis itu sakit banget, itu pasti kecewa sekali misalnya. Karena kalau majikan baik itu dikhianati itu luka banget loh mbak. Kasihan ntar pembantu yang baru penggantimu. Nggak boleh lo jahat sama orang. Kamu baik sama keluargamu tapi kamu jahat sama mbak yang baru. Mbak yang baru nanti kewalahan itu. Pasti dikasih tahu. Cece saya ikut saya 11 tahun aja. Uang sudah saya kasih, tak pinjemin, tapi bos aku nggak pernah ngambil majikan, nggak pernah ngambil pembantu, Miss. Berarti kamu nggak paham omongan saya ya? Iya. Paham? Paham sih. Apa? Nggak, aku pikir dia nggak bakalan ngambil pembantu lagi karena udah trauma sama saya gitu. Nggak ada urusannya mbak, di Hong Kong itu trauma itu kan TKW satunya kan belum tentu satunya. Yakin banget kalau dia nggak akan ambil pembantu setelah kamu? Iya, karena dia juga punya toko gitu, dan tokonya itu dulu pernah banyak yang ikut sama dia juga. Terus tiba-tiba ya mencelat satu-satu gitu, tuh sampai sekarang dia nggak nyambung, nggak, bukan itu yang saya katakan. Hanya kamu yang mampu bertahan. Kan saya berbicara, kasihan mbak yang baru dengan kelakuanmu yang sekarang. Tapi jawabanmu apa? Nggak bakalan ada yang bisa menggantikan kamu. Oke. Enggak, saya bukan bilang nggak akan ada yang menggantikan saya. Iya kan, kamu tadi kan ngomong toh, soalnya kan di toko aja banyak yang pergi. Enggak, bos aku takutnya itu dia nggak mau ngambil Cece lagi karena trauma sama saya gitu loh maksudnya. Ya enggak lah, orang Hong Kong kok ditrauma dengan TKW. Enggak trauma lah, mana ada trauma. Mereka butuh kok. Tapi kasihan TKW barunya. TKW barunya itu akan tertekan gara-gara ulahmu. Mana mungkin orang Hong Kong nggak ambil pembantu, mbak? Setrauma-traumanya siapa yang mau bersihin WC? Iya sih. Ya jangan, nah inilah, over PD juga nggak boleh. Kamu menyakitin secara frontal dan dia tidak akan ambil pembantu lagi karena trauma sama kamu. Oh, yang menikah KDRT aja masih menikah kok.
Benar nggak? Tapi janganlah meninggalkan jejak yang jelek. Itu pesan Misha. Iya sih. Tarik nafas pelan-pelan, hempaskan. Makanya aku mikir ini kalau misalnya keluar ya malah rumit masalahnya. Soalnya dia tahu nanti dia juga tahu surat di kotak. Habis itu dia mikir kok ceceku kayak gini, sekarang dia nggak ada, nanti malah lapor polisi dan di blacklist. Dan aku sudah pikirkan itu sudah. Makanya aku pikir berkali-kali kabur. Nggak kabur, kalau nggak kabur aku nggak kuat ngeliat mukanya. Tapi kalau kabur aku ya masalah juga di luar nanti. Iya kalau misalnya di luar nanti aku nggak semua orang kalau kaburan itu kan akan enak juga dapat kerjaan ini itu. Ya kalau misalnya aku bisa dapat enaknya, kalau enggak gitu. Aku mikirnya gitu. Nanti malah ketangkap polisi. Ketangkap polisi kalau saya nggak takut, Mbak. Kalau saya kalau udah nekat nggak takut. Tangkap polisi. Takutnya mati. Kabur dari rumah majikan 2 hari kecelakaan mati. Ini loh ngerepotnya uang. Cik ketangkap polisi lah apa, sakit lah gak apa-apa mati loh. Benar gak sih? Jadi jangan pernah berpikir untuk kabur, untuk melakukan sesuatu. Anakmu itu terus ya apa? Ya tanggung jawab lah. Benar gak? Kamu punya masalah hidup, ya semangat ceritakan sejujurnya. Tapi kamu itu karena majikannya api, nyepelek no cinta. Nyepelek no. Karena majikanmu api. Majikan nggak pernah buka kotak surat. Jujur ya Mbak ya, saya punya Mbak itu memang nggak tak izinin ambil kotak surat. Iya. Jadi ada akses untuk ambil kotak surat, itu nggak tak kasih akses memang. Iya. Kenapa? Bukan tidak percaya. Karena saya tidak mau saya sakit hati. Benar nggak tak kasih akses surat. Daripada saya prasangka jelek sama dia. Iya kan? Lah saiki majikan-majikan ini sampe engko kabeh wong gak dikei akses surat ya apa Mbak ngesakno lah sing liyane. Iya kan? Iya. Ya wis lah semangat lah ojo kabur ya sayang ya. Oke ya Miss ya. Semangat. Coba buat ngomong aja. Makasih ya Miss sebelumnya. Yo, I love you. Agak panjang pikiranku. Enggak apa-apa. Oke, yo. Di rumah saya yang di Taiwan itu saya nggak ngasih akses Mbak untuk ambil surat. Enggak. Terus di rumah saya Kuntong juga enggak. Kenapa? Bukan saya nggak percaya. Daripada saya yang terluka, mendingan saya tidak memberikan. Halo?